Shalom anak-anakku kelas 1 yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Bu Feby sangat berharap anak-anak tetap sehat dan terus semangat belajarnya walaupun di rumah saja. Hari ini kita akan belajar agama. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami dalam pelajaran agama hari ini. Tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ayo, siapa tadi yang tidak berdoa? Nah, semua harus berdoa ya. Sebelum memulai pelajaran harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau di minggu lalu kita ketemunya via Zoom, kita membahas tentang bagaimana kita mengenal keluarga kita yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, maupun ada keluarga besar juga. Ada oma, ada opa, ada tante, ada om, ada saudara sepupu. Nah, hari ini kita akan belajar tanggung jawab kita di dalam keluarga. Sekarang buka di buku halaman 59. Buku paketnya halaman 59 bab 8. Buku halaman 59 ada bab 8. Judulnya, ayo yang bisa baca kita baca sama-sama yuk. Judulnya apa? Tanggung jawabku dalam keluarga. Sekali lagi, tanggung jawabku dalam keluarga. Nah, kalau kita belajar minggu lalu kita sudah mengenal keluarga kita. Siapa saja keluarga kita, yang disebut keluarga kita itu siapa saja. Sekarang bagaimana tanggung jawab kita di dalam keluarga? Sebagai anak-anak punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu seperti apa ya Bu Feby? Tanggung jawab itu sikap yang seharusnya kita lakukan di dalam keluarga. Sikap yang baik yang Tuhan inginkan dalam keluarga untuk kita lakukan itu seperti apa? Nah, dalam hukum kelima kan ada 10 hukum nih, 10 hukum atau 10 hukum Taurat yang biasanya kita kenal. Nah, hukum yang kelima itu mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayo lihat di halaman 60. Di halaman 60 ada hukum kelima. Hukum kelima. Nah, orang tua adalah wakil Tuhan di bumi. Kenapa disebut wakil Tuhan? Karena orang tua menjaga dan merawat kita. Kita harus menghormati orang tua karena mama dan papa itu adalah wakil Tuhan di bumi ini. Kita tidak bisa lihat Tuhan secara langsung, namun ada wakil Tuhan yaitu papa dan mama. Oleh sebab itu, kita harus menghormati orang tua kita. Nah, karena perintah Tuhan kepada kita bahwa kita harus hormati orang tua. Nah, gitu ya anak-anak. Tadi itu hukum kelima. Mau tahu 10 hukum gak? 1 sampai 10. Atau ada yang sudah tahu 10 hukumnya? Kalau belum tahu, silakan lihat di halaman 61. Halaman 61, di sini ada tulis 10 hukum yang mudah sekali untuk anak-anak hafalkan gitu. Yang pertama, jangan ada Allah lain, jangan buat patung, jangan sembah.
3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. 4. Ingatlah dan kuduslah hari Sabat. 5. Hormati ayah dan ibu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta atau berbohong. 10. Jangan mengingini. Maksudnya jangan mengingini barang orang lain. Itu punya orang lain, kita tidak berhak kecuali kita diberi, gitu ya. Nah, mengenai tanggung jawab kita dalam keluarga dan hormat kita kepada orang tua kita dapat belajar dari para tokoh Alkitab. Kita dapat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Siapa saja tokoh-tokoh Alkitab itu? Pertama, kita belajar tentang Bapak Abraham. Pernah dengar ya Bapak Abraham? Bapak Abraham punya anak bernama Ishak. Nah, Ishak ini sangat menghormati bapaknya Abraham. Sangat sayang kepada bapaknya Abraham. Nah, yang kedua, ada seorang anak namanya Samuel. Siapa di sini ada yang namanya Samuel? Tetangganya, kakaknya yang nama Samuel. Nah, Samuel ini dia sayang, hormati ibunya bernama Ibu Hana. Ibu Hana sangat dihormati oleh anaknya Samuel. Selain Samuel menghormati ibunya Ibu Hana, Samuel juga menghormati Imam Eli. Imam Eli ini ada di bait Allah dan Samuel tinggal bersama Imam Eli di bait Allah. Dia membantu Imam Eli. Dia sudah menganggap Imam Eli itu sebagai orang tuanya sendiri dan dia sangat menghormati Imam Eli. Yang berikutnya, siapa lagi yang menghormati orang tuanya? Ada cerita tentang Ruth. Nah, di sini ada yang nama Ruth ya. Ada dulu nama Ruth kan dari Alkitab. Ruth ini seorang yang sangat baik. Nah, gimana dengan Ruth Jeneta? Ruth Jeneta juga baik ya. Nah, Ruth dia sangat sayang kepada ibu mertuanya, ibu dari suaminya. Suaminya Ruth ini sudah meninggal dan dia tinggal bersama ibu dari suaminya atau disebut sebagai ibu mertua. Namun dia sangat sayang kepada ibu mertuanya, Ibu Naomi namanya. Oke, tokoh yang berikut adalah Ibu Eunike dan anaknya Timotius. Timotius sangat menghormati mamanya Eunike. Nah, Mama Eunike ini selalu mengajarkan ajaran kitab suci, ajaran Alkitab kepada Timotius, sehingga Timotius tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang takut Tuhan, anak yang menghormati orang tua. Nah, itulah cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang menghormati orang tuanya. Kembali tadi yang Bu Febi bilang, apa tanggung jawab kita di dalam keluarga? Tanggung jawab kita adalah menghormati orang tua sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kita. Tugas anak-anak adalah video menghafal hukum kelima pada halaman 60. Hafal yang ini aja ya, hafal hukum kelima aja halaman 60 ya. Dihafalkan, kirim via WA ke Bu Febi. Jadi buat video sedang hafal hukum kelima. Jadi begini, hukum kelima: hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12.
Seperti itu videonya ya. Jangan lupa selesai membuat video berdoa. Pertemuan kita sampai di sini. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.